Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari kita mencari hadirat Tuhan dalam pujian, kesaksian, dan firman melalui persekutuan doa El Shaddai di gedung Penin Bank lantai 6, Jalan Pecenongan Raya nomor 84, Jakarta Pusat. Kebaktian setiap hari Kamis pukul 18.30. Tuhan menanti Anda. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Yes, my heart will trust in you, Lord, forever. Selalu Tuhan. Kami tidak pernah mau keluar dari rencanamu. Terima kasih buat malam ini. Mari berbicara lewat lidah bibir hambamu, urapi hambamu, sebab hamba terbatas. Tapi pengurapanmu tidak terbatas Tuhan. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati. Tapi kami tidak mau hidup untuk diri sendiri. Kami mau memberkati yang lain. Seperti kesaksian tadi oleh hambamu, ya, Brother Samuel Raung Tuhan. Biar impartasi hati misi ada pada kami. Sebab kalau gereja kehilangan hati misi, maka gereja itu kehilangan hatimu Tuhan. Kami tidak mau kehilangan hatimu, sebab hatimu adalah mission. Hatimu itu misi. Misi adalah hati Allah sejak dari kekekalan sebelum dunia diciptakan. Terima kasih Bapak, berbicaralah Bapak, kami buka hati. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sekali lagi urapan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, katakan sama-sama. Amin. Saudara-saudara kembali. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa ya, semoga saudara tidak bosan dengan saya. Karena 2 minggu ini berturut-turut kita ketemu ya. Atau mungkin saya yang bosan sama saudara kali ya. Enggak, saya enggak bosan sama siapapun ya. Tapi ya 2 minggu kalau nggak salah ya Pak Roni ya. 2 minggu yang lalu kita ketemu ya, kemudian kita ketemu lagi ya. Terima kasih buat kepercayaannya boleh ada di tengah-tengah saudara. Saya datang dengan mutiara berharga dalam hidup saya, namanya Lily Ong, ada di depan sini. Dan juga anak saya ya lagi ikutin Kamis Ceria di belakang ya. Oke, dengan papa mama mertua saya juga ada di depan ini. Oke, mari buka hati bersama ya. Saya senang ada di tengah-tengah saudara. Nah, malam ini seperti yang biasa saya katakan, saya tidak mau menggurui siapapun, tapi ya ini hati Tuhan. Kalau nanti ada hal-hal yang tajam yang menusuk kepada hati saudara, ya buka hati. Wong saya tidak kenal saudara satu persatu kok ya.
Artinya ini firman Allah, ini hati Allah untuk saudara semua. Oke, kita ada di masa yang tidak gampang. Alkitab berkata pahlawan pun akan menangis. Yang mengandalkan pengalaman akan geleng-geleng kepala. Lama-lama kalau geleng-geleng terus bisa stres pasti. Sebab sekarang kalangan menengah ke atas lagi dihajar pikirannya. Ya, oh ya, kalau krisis ke rakyat bawah, ya perut yang dihajar. Tapi menurut saya kalau perut gampang ditangani asal orang rajin, ya menanam apa saja, ya asal jangan menanam narkoba. Ya, artinya nanam apa saja, nanam ketela, nanam jagung, toh bisa tumbuh juga. Ya Tuhan lagi bawa kita sebetulnya lagi pada sebuah prinsip namanya back to basic, kembali ke prinsip. Ya bisnis pun harus kembali ke prinsip. Sekarang semua bisnis yang caranya salah sedang dihajar benar-benar ini. Ya kalau saudara lihat kapitalisme muncul di satu era namanya era tahun abad 18-an ya, kalau sudah belajar ekonomi 1890-an lah kira-kira ya, dimulai dengan munculnya sebuah pasar saham atau pusat investasi namanya Wall Street. Kita semua yang belajar ekonomi tahu itu. Tapi yang aneh hari-hari ini justru di pusat itulah sekarang lagi di bank ya, lagi dihajar benar-benar. Sampai semua ahli ekonomi pusing sekarang ya, cuman bisa pegang kepalanya dengan tangan, nggak tahu solusinya bagaimana. Bahkan menurut saya ilmu ekonomi sekarang nggak ada solusi sama sekali. Semua teori sudah dikeluarkan, semua pakar ngomong ya, tapi nggak bisa. Sebab Alkitab berkata begini, Tuhan sedang menggoncangkan semuanya. Artinya begini, kalau Tuhan yang menggoncang, berarti yang bukan dari Tuhan pasti goncang. Kecuali yang dari Tuhan pasti tidak tergoncangkan. Ya, artinya Tuhan lagi ngomong sama kita, come on, back to basic, kembali ke dasar. Keluarga harus kembali ke dasar sekarang, ya. Dengan pola keluarga sekarang yang berantakan, orang anggap cerai itu biasa, orang anggap selingkuh itu biasa, pola seksual yang tidak normal dianggap sudah biasa. Enggak. Tuhan lagi goncang semuanya untuk back to basic. Ya, makanan pun harus kembali ke basic. Ya, kenapa ada sapi gila? Ya jelas sederhana. Sebab sapi makan sapi ya gila. Ya, tulangnya sapi dihancurin, campur cairan kimia tertentu, kemudian dibuat makanan sapi supaya cepat berkembang. Ya, itu namanya sapi makan sapi. Ya, nah itu tuh akibatnya sapi kan makan rumput. Masa sapi makan sapi? Seperti jeruk minum jeruk ya nggak bisa ya. Jadi harus kembali back to basic. Keluarga harus kembali ke basic, suami istri harus takut akan Tuhan, punya anak, kemudian ya anak-anak mesti dirawat, nanti beranak cucu lagi untuk memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Ya, pola hidup harus kembali ke basic lagi. Kenapa sekarang ada isu global warming? Ya karena manusia mesti kembali lagi ke basic. Ya, gereja pun harus kembali ke basic. Bukan cuma melebar boleh, mengakar enggak. Sebab sekarang ya artinya bahwa definisi suksesnya gereja adalah gede, banyak. Tapi buat apa gede banyak kalau di situ nggak ada lagi persekutuan? Yang saya takut nanti gereja tempat persekutuan yang sudah tidak ada lagi persekutuan. Oh iya, pulang yang naik BMW ya naik BMW, yang naik Mercy ya Mercy, yang naik beca ya beca, nggak saling mengenal lagi. Ya bahkan aneh sekali, saya satu kali khotbah di satu kota, ya kan itu gereja di mall, semua pulang berdesak-desakan, mobil saling serempetan, mau berantem. Mereka malu setelah tahu kalau sama-sama jemaat gereja itu. Coba bayangin, saking banyaknya sampai persekutuan sudah nggak ada lagi. Padahal ciri utama gereja kan fellowship. Loh ya, manusia bukan robot. Kita perlu disentuh satu dengan yang lain. Ya, bukan disentuh jorok loh. Enggak, saling memberkati, saling mendoakan. Oh iya dong, kalau cuma cengenges-cengengis, cuma formalitas, tapi tidak saling memberkati, buat apa? Sebab pertempuran sekarang ini butuh orang saling menguatkan. Saya bisa begini karena ada orang yang menguatkan saya. Oh kalau enggak, oh berat juga. Oh orang ngomongkan pendeta kuat. Enggak. Semua kita enggak ada yang kuat kecuali Tuhan menguatkan kita lewat saudara seiman. Saya mengalami Kristus melalui Pak Roni. Pak Roni mengalami Kristus melalui saya. Saya mengalami Kristus melalui Brother Samuel. Samuel mengalami Kristus melalui saya. Itu yang namanya saling memberkati. Bukan ngomong duit loh. Enggak. Tapi saling menguatkan dengan firman, saling memberkati. Coba kalau suami istri saling memberkati, orang tua dan anak-anak saling memberkati, betapa dahsyatnya bumi ini. Kok wajahnya masih curiga sama saya? Padahal sudah ketemu beberapa kali kita. Oke, enggak. Sebetulnya saya lagi mau kembali kepada prinsip basic saja dalam kekristenan. Saudara mau kembali ke dasar? Hah? Oh iya dong, pola makan kalau nggak kembali ke dasar, bahaya. Oh iya, survei membuktikan anak gadis di Surabaya umur 9 tahun sudah menstruasi sekarang. Loh, itu kan gede karbitan. Kenapa bisa begitu?
karena pola makan junk food. Oh iya, hormonnya terpacu. Ya dong, semua harus kembali ke basic, back to basic, kembali kepada prinsip dasar. Ya, seperti apa sesungguhnya Tuhan mau atas bumi ini. Makanya kacau semua. Pola bisnis pun kalau nggak kembali ke basic, aduh kacau. Ya, jangan kasih tahu yang lain ya, khusus untuk kalangan sendiri ya. Jangan kasih tahu yang lain ya. Benar ya, dipegang ya. Bisnis yang semuanya dasarnya ciptaan Tuhan itu pasti berkembang dan naik, nggak pernah turun. Asal yang ciptaan Tuhan. Tanah, air, emas. Jangan kasih tahu yang lain, khusus untuk kalangan sendiri. Iya dong, semua yang kembali ciptaan Tuhan pasti top. Makanan, tapi bukan dengan cara-cara kimia yang kotor. Jangan, kembali ke basic. Aduh, saya tidak disukai di tempat ini ya. Ya, saudara bersuka cita? Oke, sekarang pertanyaan saya. Dasar-dasar apa yang harus kita bangun di masa seperti ini? Nah, saya akan perlihatkan pada saudara. Saya sebetulnya mau khotbah tentang pencobaan di atas bukit, Matius 4 ya. Karena beberapa hari yang lalu saya ada di bukit itu. Ya, saya coba belajar Yesus ngalami seperti apa. Ya, saya lihat bukit itu dekat banget. Ya, waduh, bukit yang luar biasa. Ya, saya bisa merasakan apa yang Yesus alami itu, pencobaan yang ada di atas bukit. Tapi mungkin nanti di waktu dan gelombang yang sama kita berjumpa lagi. Nah, saya ingin hari ini kita belajar satu kebenaran dalam 2 Samuel pasal 5. Coba kita lihat sama-sama. Ini kayaknya lakonnya Om Samuel ini jadinya ya. Sebab ini 2 Samuel ya. Om Samuel luar biasa di belakang. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat 25. Ya, waduh, ini yang mulai ini multimedia, thank you, saya diberkati sekali. Pasti masuk surga, saudara. Ya, artinya menolong saya tidak perlu pakai kacamata saya, sebab kalau baca mesti harus pakai kacamata sekarang. Nah, oke, ini hal yang luar biasa, ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu tempat dia berdoa, tempat dia mengatur strategi. Ya, tiap orang Kristen itu harusnya punya kubu pertahanan. Ya, itu tempat berdoa saat teduh, menyendiri bersama Tuhan. Saya paling suka menyendiri, ya, bukan punya roh kesendirian, tapi menyendiri. Ya, istri saya paling tahu kalau pagi saya dibiarkan untuk menyendiri. Saya tiap hari ambil waktu kira-kira 3 jam untuk berdoa, belajar. Itu 3-4 jam nanti lagi saya lakukan itu. Ya, menyendiri ke kubu pertahanan saya. Ya, sebab doa pagi, merenungkan saat teduh itu sarapan bagi juara. Ya, juara kalau tidak sarapan ini tidak mungkin jadi juara. Itu kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, nah, saya suka ayat berikutnya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, langsung aja ke atas Pak. Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobosi musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal Perasim itu dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata the master of breakthrough, Tuhan atas terobosan. Itu salah satu nama Tuhan ya, the master of breakthrough, Tuhan atas sebuah terobosan. Itu Baal Perasim, itu salah satu nama Allah. Nah, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, metodenya sama ya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak, ya, terus saja ke atas. Maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin.
Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Yang setuju katakan? Amin. Nah, dari ayat-ayat ini saya kemudian akan coba tarik beberapa prinsip penting. Ini prinsip ya, untuk kita menghadapi semua situasi kehidupan apapun. Ya, kalau kita sadar Daud dilantik menjadi raja itu usia 30 tahun. Memerintah Israel keseluruhan hampir 40 tahun kira-kira. 7 tahun memerintah Yehuda, kemudian 33 tahun berikutnya memerintah seluruh Israel. Ya, tadinya dia cuma raja Yehuda, itu 7 tahun. Setelah itu 33 tahun berikutnya memerintah semua. Yerusalem di bawah pemerintahan raja ini kuat, luar biasa ya. Sampai orang sungguh-sungguh mengagungkan ini. Saya barusan ini nginep di hotel namanya King of David di Yerusalem, hotel baru itu, bintang 5 kalau nggak salah. Enaknya luar biasa memang. Saya melihat banyak lambang-lambang bintang Daud dan kemudian banyak hal-hal tentang Daud ya, yang luar biasa. Memang orang ini luar biasa. Tapi saya sungguh-sungguh akan coba berikan beberapa prinsip penting ini. Kenapa Daud bisa menghadapi semua situasi yang dia alami tetap dengan kuat? Ya, kenapa dia bisa mengalahkan semua pertempuran hidupnya? Nah, saya akan berikan beberapa prinsip langsung saja. Yang pertama, karena dia hidup dipimpin oleh pengurapan. Coba kita kembali ke ayat 17 ya. Jadi yang pertama, kenapa Daud sungguh-sungguh bisa memenangkan semua area pertempuran dalam kehidupan? Ya, sekali lagi saya mengingatkan pada saudara, hidup ini bertempur. Ya, makanya dengar baik-baik, waktu orang putuskan untuk jadi Kristen, dia sedang tidak naik kapal pesiar loh. Orang Kristen itu sedang naik kapal perang. Sekali lagi, orang yang putuskan dirinya jadi Kristen itu sedang tidak naik kapal pesiar, tapi sedang naik kapal perang. Ya. Sebab kita harus menghadapi pertempuran dalam semua aspek kehidupan. Pertempuran apa saja. Ya. Nah, yang luar biasa, orang ini sungguh-sungguh bisa memenangkan semua aspek pertempuran. Karena yang pertama begini, dia hidup dipimpin oleh pengurapan. Saudara tahu, ciri orang yang diurapi pasti akan diserang oleh setan. Sekali lagi, orang kalau diurapi pasti musuh tidak akan senang. Coba saja kalau sudah lihat itu. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, ya, bukan Daud setelah mendapat emas, atau Daud setelah mendapat mutiara, atau Daud setelah mendapat tahtanya. No. Setelah Daud diurapi menjadi raja, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi musuh itu paling tidak suka dengan orang yang diurapi. Makanya kalau saudara sekarang ini lagi ditekan, lagi mengalami masalah dalam kehidupan, karena begini, setan tahu dalam diri kita ada pengurapan. Amin. Orang yang biasa-biasa tidak pernah diserang. Jadi jangan bangga kalau hidup saudara, kok kayaknya hidup ini biasa-biasa ya, nggak ada apa-apa, monoton terus. Saudara mesti bertanya, sungguh-sungguh nggak kita di dalam Tuhan? Sebab orang yang ada dalam pengurapan selalu menggoncang kerajaan kegelapan. Oh iya dong. Kenapa tadi Brother Samuel ceritakan pengalamannya ada di sana, di Asmat, di pedalaman Papua sana, dia kemudian mengalami banyak tekanan. Saya dengar banyak orang yang mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi percayalah begini, memang begini, orang kalau diurapi, musuh pasti tidak senang. Tapi saudara jangan takut, kendali kehidupan tetap di tangan Tuhan. Amin. Kuncinya satu, hiduplah dalam pengurapan. Sayangnya begini, banyak orang hari-hari ini remehkan pengurapan. Oh iya, di gereja nyanyinya mengangkat tangan, tapi di luar gereja cara hidupnya kacau. Itu namanya meremehkan pengurapan, saudara. Saya mau beritahu pada saudara, jangan remehkan pengurapan, berbahaya. Oh, coba pikirkan, apa sih bedanya gedung gereja dengan gedung bioskop? Bedanya apa? Hah? Persamaannya banyak. Contoh persamaannya, semua kursi menghadap ke depan, itu sama. Lo kurang yakin kayaknya ini, ha? Oh iya, mau 21, mau Mega Blitz, kok jadi hafal saya? Ya baca, karena baca. Kan pertempuran saya di anak muda mesti ngerti dong. Kalau nggak ngikutin perkembangan nanti gimana? Ya, kadang-kadang referensi film ya saya baca juga. Ya orang ngomong kok duniawi sekali. No. Anak muda itu jauh lebih ngerti banyak dari kita. Kalau kita gaptek, kalau kita nggak ngerti apa-apa, nanti susah kan? Karena kita bagaimana bisa menerobos mereka? Bahasanya harus nyambung sama mereka. Bukan kompromi, enggak kompromi. Ya kembali lagi, coba menghadap kursinya sama, ya kan?
Sama dong, di bioskop begini juga nggak? Makanya pura-pura ini saudara, sama juga ya kan? Ada multimedianya juga kayaknya ya, ada pendinginnya juga ya. Kecuali nggak ada popcornnya di sini nih kayaknya, ya nggak ada jagungnya ini ya. Oke, menghadapnya sama. Nah yang di depan ada yang ditonton juga, sama dong. Kalau di bioskop iklan negara ditonton, ya Laskar Pelangi atau siapalah, ya Ben Affleck atau siapalah, ya di bioskop. Kalau di sini kan Rubin Ong, Roni Ong. Pak Roni Ong, saya paksa jadi Ong juga nggak apa-apa ya Pak ya, atau siapalah ya Samuel Ong, nggak ada. Cuman teman saya ngomong gini, ada bedanya Rubin, dia ngomong apa bedanya? Jangan marah ya kalau saya kasih tahu bedanya ya. Hah? Loh kok hanya diem semua nih? Jangan marah ya kalau saya kasih bedanya ya, jangan marah ya. Bedanya satu, kalau di gedung bioskop bayar dulu baru masuk. Kalau di gereja masuk dulu baru bayar. Bapak ini ketawanya kenceng sekali. Enggak, itu guyon saja. Enggak, maksudnya ini apa yang membedakan gedung bioskop dengan gedung gereja? Yang membedakannya satu saja. Seharusnya gereja itu harusnya penuh dengan pengurapan. Loh apa bedanya kita dengan orang dunia? Mau ngomong mobil, minta ampun Pak, saya ketemu orang dunia yang mobilnya Ferrari. Ya. Yang dipegang bodinya langsung bunyi. Hal. Mahal maksudnya. Loh, kalau ngomong penampilan, ya mereka canggih-canggih juga penampilan. Yang membedakan satu saja. Dunia tidak ada pengurapan, sementara orang percaya harusnya diurapi. Amin? Oh iya, loh apa itu pengurapan Pak Rubin? Simple, pengurapan bukan merinding. Ya, nggak harus merinding. Nggak butuh pengurapan untuk merinding. Di kuburan pukul 2 malam pasti merinding. Pengurapan bukan bersinar. Pengurapan bukan kemudian waktu menyembah mata melotot 2 meter ke depan gitu. Itu malah gilani itu. Bahasa Semarang itu. Maksudnya malah mengerikan itu. Ya, enggak. Pengurapan, anointing itu apa? Pengurapan itu adalah kemampuan ilahi yang ditaruh di dalam diri kita untuk kita bisa menghadapi semua situasi dan kondisi yang seharusnya kita tidak mampu menghadapinya. Itu anointing itu namanya. Jadi sekali lagi, pengurapan itu adalah kemampuan ilahi yang terilis dengan mudah sehingga kita itu mampu menghadapi semua situasi kondisi yang mestinya kita tidak mampu. Loh, siapa yang mampu hadapi sekarang kondisi sekarang? Tadi teman saya pengusaha telepon, Pak tolong doakan ya berat lagi ini. Sebab waktu dia telepon tadi dolar sudah menyentuh 9.900 kalau nggak salah. Sore tadi. Saya nggak tahu sekarang berapa. Ya, sore tadi dia telepon saya waktu itu matiin karena lagi di pom bensin, kan bahaya itu ya. Ya, jadi kemudian setelah saya keluar, saya call back dia karena miss call gitu. Dia ngomong doakan ya Pak Rubin. Kenapa? Naik lagi ini. Ya, karena dia urusannya ke situ juga itu, ya. Tapi kemudian saya berkata, "Oh, siapa yang bisa menghadapi masa seperti ini?" Oh, iya. Oh, kalau ada orang berkata, "Gua mampu," itu sombong sudah pasti. Nggak bisa dicerna dengan akal sehat, susah diprediksi. Yang mengikuti keuangan pasti tahu, ini baru masalah kecil saja, ya kan besar lah. Baru tentang kredit perumahan yang nggak bisa dibayar, belum yang di depan mata paling bahaya, kredit card menurut saya. Oh iya Pak, ini lebih besar dari yang ini nih. Ini snowball ini seperti bola salju ini, yang grindingnya makin besar. Makanya kalau orang tanya sama saya, Pak Rubin ke depan bagaimana? Sangat sukar. Orang mau marah atau tidak terserah. Jadi kalau ada orang khotbahin ke depan baik, ke depan enak, ke depan luar biasa. Oh, nggak biblical itu. Oh, kayaknya butuh ayat wajahnya. 2 Timotius 3 ayat pertama. Mau mengandalkan umur? Nggak bisa. Mau mengandalkan pengalaman? Nggak bisa. Apalagi mau mengandalkan ganteng? Nggak bisa. Mengandalkan cantik? Nggak bisa. Ada satu orang cantik banget, dia bangga dengan hidungnya, karena hidungnya mancung kayak badak.
Kayak burung petet. Satu kali naik angkutan cepat-cepat kepleset karena hujan. Nah waktu kepleset nggak sempat itu tangannya nopang tubuhnya, jadi langsung jatuh saja, bluk. Lah bagian yang paling menonjol hidungnya, langsung remuk di tempat itu hidung. 3 bulan nggak pernah keluar rumah. Setelah itu bunuh diri, minum baygon rasa stroberi. Yang maksudnya baygon dicampur stroberi. Mau ngandelin apa kita? Semua yang fisikal itu fana. Makanya Salomo ngomong gini, semua yang di bawah matahari itu sia-sia. Semua yang di bawah matahari itu sia-sia. Kalau orang yang hebat ngomong, percayalah, Salomo itu orang paling kaya. Salomo itu orang paling pinter. Salomo itu orang yang nafsunya paling gede. Paling kaya, paling pinter, istrinya 1000, ya, yang asli 300, selirnya 700. Jadi kalau ketemu yang pertama besok semua istrinya, nanti ketemu yang pertama lagi 3,5 tahun baru ketemu. Coba dari semua warna kulit dia punya, dari semua warna model rambut dia punya, kurang apa? Tapi dia ngomong teriak gini, semua yang di bawah matahari sia-sia. Artinya gini, yang tidak sia-sia itu yang di atas matahari. Halo? Saya nggak tahu LCD ini kurang semangat sekali ya. Atau karena umurnya sudah terlalu tua ini persekutuan, perlu diremajakan lagi nih kayaknya. Nggak, ini kan sudah lama ya Pak Roni ya, 17 tahun ada ya? Minta ampun, 20 tahun. Waduh, sebentar lagi married. Berjumpa dengan Yesus sebentar lagi ya, dalam perjamuan pernikahan anak domba Allah. 20 tahun. Oke. 2 Timotius 3 ayat pertama. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong firman Allah. Ketahuilah, ya, jangan pura-pura bodoh, ya, jangan bodoh. Ketahuilah, mengertilah, understanding, ya, pengertian yang kuat, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang sukar nggak? Loh, sekarang sukar nggak? Berarti ini hari-hari terakhir. LAI sayangnya terjemahannya lunak. Bahasa aslinya kalau saudara lihat, nggak hanya sukar, sangat sukar. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan kata kalepos. Kalepos itu masa yang berbahaya, licin banget, susah dihadapi, tapi juga susah dihindari. Tahu licin? Licin itu seperti ini, ambil belut, celupkan minyak sayur, taruh di atas meja kaca. Itu licin itu. Ya, sekali lagi, licin itu seperti ambil belut, celupkan di minyak sayur, taruh di atas meja kaca. Itu licin banget. Jadi sudah jelas. Makanya kalau ada orang ngomong gini, semua enak, diberkati, aman-aman saja ke depan. Oh, enggak biblical. Ini perjanjian baru kok. Manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ciri dari akhir zaman satu, egois. Apa namanya itu? Mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa mengandalkan pengurapan. Sudah, semua problem itu di situ. Kenapa kemudian nanti berikutnya itu daftar menu dosa? Semuanya itu menu dosa itu. Ini restorannya setan ini. Jadi semua menu dosa. Mereka akan membual. Kenapa orang membual? Karena egois, merasa dirinya paling hebat. Saya kalau ketemu orang seperti ini, saya pengennya cepat-cepat menghindar. Oh iya, membual. Membual itu selalu membangga-banggakan dirinya. Membual, menyombongkan diri. Kenapa orang sombong? Egois. Semuanya itu. Mereka akan menjadi pemfitnah. Udah, semuanya. Kenapa orang memfitnah? Karena menganggap orang lain remeh, sementara dirinya hebat. Ya, nggak usah diteruskan Pak. Nanti kuping kita panas lagi ya. Nggak, ke ayat yang pertama saja. Bahwa ini dia, semuanya itu tuh. Ya, saya kaget loh, sekjennya PBB hari ini sudah kasih ultimatum bahwa semua CEO eksekutif dari korporasi di seluruh dunia harus ditata ulang. Sebab karena ulah keserakahan dan keegoisan, ulah yang menyombongkan diri, akibatnya semua penduduk dunia mengalami akibatnya. Dari seluruh penjuru benua kena semua. Orang Singapura beberapa stres juga. Orang India coba kerja ngumpulin uang sampai 54.000 US dollar, kemudian ditaruh di saham dan kemudian goncang habis sama sekali. Seperti orang yang sekarang teriak-teriak terus di kamar. Saya tadi baca Kompas sampai saya geleng-geleng kepala. Wow,
Makanya PBB menyerukan, semua CEO di seluruh dunia harus ditata ulang etika dan karakternya. Bayangkan, orang-orang pinter secara gelar. Tapi sekali lagi ini, bodoh pinter bukan gelar. Bodoh pinter soal karakter. Diem itu tandanya ada dua sebetulnya. Memang lagi menyimak atau kayaknya lagi marah dengan apa yang dikatakan Firman ini. Enggak ya saudara, enggak apa ya. Saya mengajar kok saudara, saya mengajar saja. Kembali ke sini, Pak, Ibu, tanpa pengurapan mati gitu. Saya mending enggak hidup loh kalau enggak diurapi, enggak mau saya. Iya dong, buat apa melayani kalau enggak diurapi? Dan pengurapan bukan hanya untuk melayani, bekerja pun butuh diurapi. Loh, resiko mimpin pujian dengan resiko tender bisnis itu resiko besarnya. Itu resiko waktu ngambil tender bisnis. Kalau mimpin pujian kayak Brother Samuel misalnya salah, paling diketawain, aduh fales. Tapi coba salah tender, salah apa itu namanya, salah network, salah kerjasama, itu orang bisa kehilangan ingatan mendadak. Makanya butuh diurapi. Hiduplah dalam pengurapan. Sebab orang yang hidup diurapi itu kuat. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 38. Komputer cepat banget ini. 38 Pak. Wow. Saudara bangga dengan Yesus. Loh, kok yang bangga sedikit ini? Saudara bangga dengan Yesus? Haleluya. Kenapa Yesus dahsyat? Ini kuncinya. Lawang Yesus saja diurapi kok kita enggak, ya kebangetan. Ya, Yesus saja ini diurapi loh. Ini yang ngomong Alkitab loh. Yaitu waktu Petrus lagi kesaksian di depan Cornelius, seorang perwira tinggi dari kerajaan Roma. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Wow, dahsyat saudara? Iya. Jadi Yesus saja diurapi, coba bayangkan. Makanya Yesus melakukan banyak perkara luar biasa karena pengurapan ada pada dia. Makanya sekali lagi begini, urapan sekali lagi, saya akan tegaskan ini. Orang karismatik suka ukur urapan dari manifestasi fisik. Enggak, manifestasi hanya ekspresi saja. Silakan mau bermanifestasi apa. Mau merindingkah, mau rebahkah, mau kemudian bergetar-bergetar, mau apa saja, mau holy laughter, mau apa sajalah. Itu terserah, itu ekspresi saja kok. Oh ya, Tuhan bisa lakukan banyak cara kok. Ada orang diurapi kemudian melukis. Saya membaca satu pertemuan anak-anak muda waktu mereka worship together, 3.000 orang menyembah bersama-sama anak muda. Ekspresinya apa? Ada yang melukis, ada yang membuat puisi, ada yang membuat lagu. Jadi waktu diurapi terekspresi pada hal-hal yang luar biasa. Sampai lukisannya itu luar biasa banget. Satu kali ada padepokan lukis, ya pelukisnya diurapi Tuhan. Tuhan berkata begini, kamu melukis rumah yang jendelanya banyak, jendelanya itu tolong dibukain semua pintunya. Setelah itu sinar matahari tolong dimasukkan ya. Maksudnya ada bayangan sinar matahari masuk shot begitu. Kemudian efek warnanya Tuhan jelaskan benar ya. Semuanya begitu luar biasa. Itu orang kalau lihat lukisan itu langsung merasa betah di rumah, tenang, hatinya dijamah. Itu karena lukisan itu sungguh-sungguh tertuang karena orang itu diurapi. Saudara tahu nggak, lukisannya nggak dijual. Yang dijual repronya. Satu repro dijual $75 US. Laku berapa? Nggak terlalu banyak, hanya 10 juta repro. Langsung kalkulator kayaknya main semua ini di atas kepala kita. Wah, itu luar biasa juga ya. $75 US, lakunya tuh 10 juta repro. Coba bayangkan. Wah, betapa dahsyatnya. Makanya Bani Korah ngomong gini nih. Dalam Mazmur pasal Mazmur berapa ya? Coba saudara lihat sama-sama. Sebentar, saya cari aja sebentar. Nanti saya akan beritahu pada saudara. Pak, saya agak lupa ayatnya.
Mazmur 84 kali ya. Ayat yang ke-11. Ya. Ya. Ya dong, ini kunci luar biasa. Pascal punya rumus, namanya rumus Pascal, betul ya? Kemudian Albert Einstein punya rumus. Rumusnya namanya apa? Hah? Ya, itu gravitasi. Dia punya rumus yang luar biasa, menemukan molekul terkecil dari partikel yang ada di bumi, namanya atom. Tapi ternyata dia punya teori, kemudian berkembang lagi karena ada yang kecil lagi dari atom, ya. Apa itu namanya? Neutron atau apa ya? Pokoknya lebih kecil lagi itu, luar biasa. Nah, ternyata ini Albert Einstein punya rumus, Pascal punya rumus, Bani Korah pun punya rumus. Ini rumusnya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, diurapi nih, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini artinya rumus 1:1000. 1 hari diurapi, itu kualitasnya melebihi 1000 hari orang di luar pengurapan. Sekali lagi, ini rumus kunci yang nggak main-main. Makanya apa saja yang disentuhkan pada pengurapan, itu hasilnya luar biasa. Bisnis, keluarga, apa saja. Bukan kita kemudian mengambil keuntungan dari pengurapan. Enggak. Tapi memang hidup harus diurapi. Sekali lagi, bukan soal merindingnya, bukan soal bergetarnya, no. Tapi very real, sangat nyata. Makanya urapan itu bukan isapan jempol. Itu sangat nyata sekali. Ya, jangan main-main dengan pengurapan. Orang akan mati kalau main-main dengan pengurapan. Saudara, seorang hamba Tuhan namanya A.W. Tozer. Saya suka bukunya. Dia nulis buku klasik namanya Anointing, Yesterday, Today, and Tomorrow. Pengurapan hari kemarin, hari ini, dan besok. Itu bagus banget. Dia katakan gini, urapan itu ketika semua potensi, kemampuan kita itu akan mengalir dengan mudah. Tidak perlu kerja keras untuk orang kemudian gini, mengalir bersama dengan urapan. Maksudnya bukan aktif bekerja, no. Orang kalau hidup dalam pengurapan, apapun yang dilakukan, itu sangat simplicity banget, sederhana. Tolong saya mau beritahu pada saudara, di mana ada pengurapan, di situ ada kreativitas. Saudara mau diurapi? Amin. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Oke, yang kedua. Yuk kita kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-5. Yang kedua, beberapa prinsip untuk menghadapi pertempuran dalam kehidupan. Ayat yang ke berapa itu? 19. Coba lihat ke sana. Saya suka sekali kata ini. Wow, dahsyat ya. Saudara pernah belajar nggak? Pola Alkitab secara pemerintahan itu ada 4 pola. Ya, teokrasi, monarki, kemudian diktator, dan kemudian yang ketiga ada keempat, saya lupa sih. Ya, yang pertama teokrasi, monarki, kemudian ini dia, ya. Jadi cara memimpin dalam Alkitab itu lewat 4 hal. Pertama lewat mimpi, yang kedua teokrasi, yang ketiga monarki, yang keempat diktator. Diktator itu waktu masanya Yesus itu orang-orang Romawi, itu pakai cara itu. Kemudian monarki itu zamannya Daud. Nah, dari 4 sistem ini, cara memimpin dalam pemerintahan yang Tuhan mau itu adalah sistem teokrasi. Teokrasi itu begini, Tuhan langsung bicara sama umatnya. Tapi akibat bangsa Israel memberontak, sampai mereka ngomong gini, masa nanti kalau sidang di PBB, kursi kita kok kosong, mana presidennya? Mereka katakan gini, Tuhan, kan enggak lucu itu. Jadi mereka paksa untuk minta raja. Raja pertama namanya siapa? Saul. Saul itu adalah sebetulnya Tuhan tidak berkenan ya Israel dipimpin oleh manusia. Tuhan maunya dia memimpin. Makanya kemudian Samuel sampai berkata begini, ampuni bangsa ini Tuhan. Tuhan berkata sama Samuel, Sam, jangan marah. Mereka itu tidak memberontak kepadamu, mereka itu sedang memberontak kepadaku. Dikirimlah raja namanya Saul. Nah, saudara yang luar biasa, Saul ternyata porak-poranda. Karena dia mengambil keputusan semuanya dengan kekuatan sendiri. Tapi yang saya suka dari Daud, semua perhatikan saya, Daud itu hidup di pola monarki, tapi dia menjalankan pemerintahan dengan cara teokrasi. Ini asiknya dari, sekali lagi perhatikan baik-baik ya, saudara dengarkan baik-baik supaya saudara menangkap sesuatu.
Daud itu hidup di pola namanya pola monarki. Karena dia tinggal di kerajaan. Memang sudah diplot begitu, pola monarki. Tapi cara dia memimpin, caranya lewat teokrasi. Oh iya, ini yang Tuhan mau. Cara teokrasi itu begini, apa-apa tanya Tuhan. Saya berani jamin, semua lihat ke saya, kalau saudara tanya Tuhan, pasti Tuhan memberi jawaban. Itu tidak pernah melenceng dari sasaran. Kenapa orang gagal? Karena tidak pernah bertanya sama Tuhan. Makanya saya selalu dorong anak-anak muda, kalau mau cari jodoh, banyak berdoa. Oh iya, saudara tahu nggak? Dalam hidup ini ada dua hal saja. Mau masuk surga atau masuk neraka? Sekali lagi nih, dalam hidup ini ada dua hal saja. Mau masuk surga atau masuk neraka, lakukan satu hal. Pilih Yesus atau tolak Yesus. Tapi yang kedua, di dunia ini mau dekat dengan surga atau dekat dengan neraka, kawinlah. Oh, udah menangkap sesuatu kayaknya nih. Oke, sekali lagi saya ulangi. Dalam hidup ini ada dua hal saja. Mau masuk surga atau masuk neraka, pilih Yesus atau tolak Yesus. Tapi yang berikutnya di dunia ini, kalau mau dekat dengan surga atau dekat dengan neraka, kawinlah. Ini ibu-ibu baru ketawa ini kayaknya ya. Sebab kalau salah milih, minta ampun, waduh, itu tekanan batin seumur hidup, saudara. Makanya saya paling marah kalau ada anak muda gini, Kak Robin, gue jatuh cinta sama dia. Ngapain kamu jatuh cinta? Iya, cara pakai tasnya anggun banget. Ya ampun. Gak mau milih jodoh kok gara-gara dia cara memakai tasnya anggun. Saya ngomong, lu gak nikah sama tasnya lagi. Ada anak gadis ngomong gini, gak bisa Kak Robin, gue kalau gak dapat itu stres loh Kak Robin. Ngapain? Kumisnya Kak Robin. Kamu bodoh banget, kamu gak nikah sama kumisnya lagi, nikah sama orangnya. Iya dong, makanya begini, berdoa. Yang paling lucu, sudah kawin baru berdoa. Ini dari Tuhan atau bukan? Loh, itu perlu diketak kepalanya itu namanya. Tolong saya mau beritahu, rambut di kepala kita satu pun jatuh, itu atas seizin Tuhan. Lawang soal rambut saja Tuhan care, apalagi bisnis. Makanya kalau gagal jangan salahkan Tuhan. Lawang tidak pernah tanya sama Tuhan. Oh, kita mikir ini pendeta satu picisan banget ini, kayaknya murahan ngomong. Enggak. Saya sekarang belajar, putuskan apapun tanya Tuhan. Ya enggak ekstrim. Ekstrimnya begini, mau pakai baju tanya Tuhan. Hari ini warnanya apa Tuhan? Tuhan menjawab dari surga, I am your father, not your mother. Ngerti ya maksudnya ya? Pakai baju tanya Tuhan. Urusan baju itu urusan mak kita, urusan mama kita. Jangan tanya bapak, bapak kok ngurusi warna baju lagi ya? Itu bapak yang kayak ibu-ibuan itu namanya. Itu perlu ditenggeng itu namanya. Oke, kembali lagi ke sini. Coba saudara lihat ke sana. Coba saudara lihat ke sana. Luar biasa. Wow. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akan kau serahkankan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud. Saya mau tanya pada saudara, kenapa Tuhan menjawab? Hah? Itu benar itu. Benar itu Bapak tadi. Kenapa Tuhan menjawab? Karena Daud bertanya. Iya dong. Tuhan tidak mungkin menjawab kalau kita tidak bertanya. Makanya Tuhan menjawab karena Daud bertanya. Makanya orang yang sering tanya itu hidupnya tajam. Kekristenan sukalah bertanya, dalam hati itu selalu bertanya. Renungkan firman, buat pertanyaan-pertanyaan ya sesuai dengan firman yang kita baca. Orang nggak tajam ininya karena nggak pernah bertanya. Wong peribahasa saja ngomong kok, malu bertanya, sesat di genteng, sesat di jalan. Orang yang suka bertanya, tolong saya mau beritahu, orang itu namanya orang rendah hati. Hanya orang sombong yang tidak mau bertanya. Saya tiap hari bertanya dengan mentor saya, kalau begini gimana? Oh begini Bin, bla 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 bla. Oh iya. Orang kadang kalau merasa punya pengalaman sampai tidak pernah bertanya.
Makanya saudara, saya mau beritahu pada saudara, hidup ini harus punya mentor. Punya mentor enggak? Hah? Punya mentor enggak? Harus punya mentor. Saya ini belajar punya mentor. Ya. Bertanya. Konsultasi dengan Tuhan. Amin. Saudara percaya dia Bapak? Udah nggak perlu formal. Nggak ada anak kita kalau mau ketemu kita mesti pakai jas dulu. Ya kan, ketok pintu pelan-pelan. Kemudian ngomong sambil berkata, Papa, bolehkah Adinda masuk Papa? Hah? Papa, Adinda kedinginan loh di luar. Bolehkah Adinda masuk Papa? Kemudian waktu masuk, makan bersama, dia ngomong gini, Papa, bolehkah saya ambil telur satu Papa? Kayaknya telur itu enak sekali Papa. Kalau kita punya anak seperti itu anak perlu disuntik. Sama bapaknya kadang-kala ya, dalam tanda petik, udahlah nggak formal, makan saja. Hubungan bapak anak kok nggak perlu formal. Kadang-kala kita berpikir, wah Tuhan itu Tuhan yang formal. Enggak, kalau saudara lihat di Alkitab, saudara baca, Yesus itu pribadi yang luar biasa. Oh iya, wong kadang-kala makan sejedak cuci tangan kok. Sampai orang Farisi tegur, kok kamu makan nggak cuci tangan? Coba bayangkan, Yesus selalu ngomong begini, yang najis itu bukan yang masuk ke dalam, yang najis itu yang dari dalam keluar. Amin. Amin? Oh iya dong, kita kadang-kadang terlalu formal. Gereja sekarang selalu menilai orang dari penampilan. Oh kalau pakai jas berarti dulu rapi, kalau enggak berarti enggak. Bukan, pakai jas itu sosialisasi supaya lebih kelihatan ganteng dan cantik. Oh yang pakai jas jangan tersinggung. Pak Roni enggak apa-apa Pak Roni ya. Doang saya pakai jas kok, walaupun enggak formal. Ya artinya bukan soal itunya, tapi yang penting adalah dari dalam ini. Kekristenan itu selalu harus inside out. Kalau agama selalu memaksa dari luar ke dalam. Selalu dipaksa, aturan ini, aturan ini. Oh bukan kemudian gini, Pak Robin ngajarin kita keluar dari aturan. No. Orang kalau punya rules Alkitab, tidak perlu dipaksa-paksa, hidupnya pasti disiplin. Loh kok kurang yakin kayaknya saudara? Oh iya, disiplin itu apa? Seni mengendalikan diri dari dalam. Makanya orang kalau punya disiplin dari dalam, tidak perlu dipaksa dengan disiplin dari luar. Nah, perlu. Kenapa orang perlu dipaksa disiplin dari luar? Karena tidak punya disiplin dari dalam. Iya dong. Tidak perlu ditulis itu di pom bensin. Dilarang merokok waktu mengisi bahan bakar. Dilarang menyalakan handphone waktu mengisi bahan bakar. Sebetulnya tidak perlu dipaksa begitu. Kalau orang punya disiplin dari dalam, tidak perlu dipaksa begitu. Kenapa ada pemaksaan dari luar? Karena orang tidak punya sesuatu yang excellent dari dalam. Amen. Konsultasi, bertanyalah. Yang hebat begini, pengalaman pertama lolos. Ayat berikutnya Pak, next. Wajah saudara kayaknya memaksa saya sekali untuk saya segera selesai dengan khotbah saya. Oke, ampuni mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat berikutnya Pak, ayat berikutnya. Oke, ya. Ya ini mumpung ketemu lah. Jadwal saya kayaknya tahun ini udah ini ya, di bulan ini Pak ya. Atau masih ada Pak? Nggak ada lah Pak. Masih ada Bu ini ya? Oh, tahun depan lagi. Ayat 22, semua lihat ya. Thank you Pak, naikkan saja lagi Pak. Ya, enggak, saya lagi mengajar saudara supaya saudara menangkap sesuatu malam ini. Saya diberkati. Saya dapatkan ini waktu merenung tadi sore. Sekian jam saya lagi merenung begini, saya kemudian catat beberapa prinsip. Ini prinsip-prinsip yang sederhana. Ayat 22 Pak. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, pola penyerangannya sama. Ya, masalahnya sama. Coba semua lihat ke saya. Orang kalau menghadapi masalah yang sama, padahal pengalamannya sudah menang dengan masalah itu, cenderungnya apa? Akan menghadapi dengan pola yang sama juga dong. Bener ya? Bener ya? Oh iya dong. Tapi ternyata enggak. Kemudian begini, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan.
Loh, sudah punya pengalaman kemarin menang, musuhnya sama, cara berperangnya sama, strateginya sama, ngapain? Tapi enggak, ini orang luar biasa, bertanya lagi. Makanya pulang dari tempat ini saya dorong, nanti kalau saudara doa malam, di ranjang atau di mana saja, bertanya pada Tuhan. Tuhan itu kasihan loh, kadang-kadang dia mengharapkan kita bertanya, tapi kita nggak pernah bertanya. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan terima kasih ya untuk berkat hari ini. Sebentar kami mau tidur, jagai rumah kami, jagai harta benda kami, jagai anak istri. Kadang-kadang Tuhan kayak jadi sapam loh, jagai. Dalam nama Yesus Tuhan mau ngomong, amin. Tuhan itu tekanan batin loh. Kalau doa itu begini Pak Ibu, doa itu dua arah. Kita ngomong, gantian Tuhan biarkan ngomong. Loh, kalau cuma satu arah itu namanya bukan dialog. Doa itu dialog. Doa itu bukan monolog. Doa itu bukan monolog. Doa itu dialog. Karena melibatkan pribadi. Kenapa saudara berdoa? Karena saudara percaya Tuhan itu ada. Nah kalau Tuhan ada, berarti dua pribadi. Kalau dua pribadi, enggak dialog, monolog. Itu berarti saudara menganggap pribadi yang kita ajak ngomong bisu. Biarkan waktu kita ngomong selesai itu, Tuhan ngomong sama kita. Halo? Amin saudara? Oke. Yang kedua, selalu konsultasi. Amin? Oke. Yang ketiga saya selesai. Gembalanya Lot dan gembalanya Abram ribut. Jadi jangan heran ya kalau sekarang gembala banyak ribut, toh di Kejadian juga gembala memang sudah pada ribut. Jadi ini ribut juga. Jadi Alkitab nggak Alkitabiah lah itu, salah itu. Tapi artinya sejak dari Kejadian gembala ribut semua ternyata. Nah gembalanya Lot dan gembalanya Abram ribut, wah ribut rebutan lahan. Abram ngomongin Lot, sekarang begini saja, pisah yuk, ya demi kebaikan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Nah Lot milihnya begini, coba semua lihat ke saya, ke firman Allah ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saya suka kata seperti. Seperti itu artinya iya atau belum tentu? Hah? Bapak Ibu, seperti itu artinya pasti atau belum tentu? Belum tentu dong. Bisa ya, bisa tidak. Tapi banyak tidaknya loh. Wong seperti kok. Ya. Nah kemudian begini ayat berikutnya. Ayat berikutnya Pak. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot memilih tanpa konsultasi dengan Tuhan. Lot memilih tanpa konsultasi dengan Tuhan. Sekali lagi, Lot memilih tanpa konsultasi dengan Tuhan karena dipikir lembah Yordan itu ijo royo-royo. Iya dong, menurut dia. Ya, ada banyak orang gini, wah ini peluangnya asik ini. Apalagi ada ahli manajemen keuangan yang ngomong gini, iya ini asik ini, udah beli saja ini. Udah nggak mungkin rugi. Ini asik ini, udah teorinya sudah mendukung semua. Tapi kenyataannya ayat berikutnya. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dekat Sodom itu artinya begini, belum masuk ke Sodom, dekat dengan Sodom. Bapak Ibu yang mengerikan, nggak butuh pasal banyak. Pak, tampilkan pasal 19 ayat 1. Ya. Demi nama Tuhan yang luar biasa, saya harap ini tidak terjadi pada kita. Saudara mengerikan saya akibat pilihan yang salah. Tolong saya mau beritahu, kondisi saudara hari ini itu ditentukan dari pilihan saudara hari kemarin. Tapi kondisi hari ke depan, hari saudara seperti apa, hidup saudara seperti apa, ditentukan dari pilihan kita mulai hari ini. Makanya Pak, untuk anak sekolah, untuk anak merit, untuk pekerjaan, investasi apapun, gunakan lutut bertanya pada Tuhan. Amin. Kalau kita bertanya, Tuhan pasti menjawab.
Yang mengerikan begini, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Saya mau ingatkan, orang kalau duduk di pintu gerbang berarti sudah jadi pemimpin di kota itu. Nggak sembarangan orang duduk di pintu gerbang. Kata gereja kan berasal dari kata ekalio. Dari kata ekalio muncul kata eklesia. Itu namanya gerbang kota. Makanya gereja itu penjaga kota sebetulnya. Ya, tadinya dekat Sodom, tapi masuk ke Sodom jadi pemimpin. Saya mau ingatkan pada saudara, yang paling ngeri begini, nggak hanya masuk Sodom, ini saya merinding ngomong ini. Yang paling parah begini, Sodom masuk ke dalam hidup Lot. Oh, kalau cuma tinggal di Sodom mungkin masih oke, walaupun bahaya. Tapi yang bahaya kalau sudah Sodom masuk dalam hidupnya. Orang berkata begini, nggak apa-apa lah nyemplung di situ. Tenang kan gua kuat, nggak apa-apa. Tanpa disadari pengaruhnya Sodom masuk ke dalam dia. Yang paling berbahaya lagi, dengar ini baik-baik, roh incest, kawin bapak kandung dengan anaknya terjadi di keluarganya Lot. Ayat 36 Pak, tampilkan. Wow. Naik lagi, ayat 30 kayaknya. Oh, Pak, bukan pasal 30, pasal 19, ayat 36. Ya, tetap di pasal 19. Ada kan? Pasal 36 ada, ayat 36 ada ya, saudara? Loh, ini saudara kok ragu menjawab, nggak buka Alkitab kayaknya. Makanya ragu. Nah, itu dia. Ini ngeri, saudara. Ini ngeri. Aduh, ngeri. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Alasannya apa? Sebab kedua anaknya ngomong gini, Dek, yang tertua, kita tidak lagi punya laki-laki tuh untuk melanjutkan keturunan kita. Yuk kerjain papa saja. Makanya itu ngeri. Kalau Sodom sudah tinggal pada diri seseorang, tidak berpikir waras lagi. Oh ini spirit ini sekarang yang menyebar ke seluruh dunia. Ini dari sini peristiwanya. My goodness. Ya, apakah alasan itu masuk akal? Enggak. Mereka bisa datang ke omnya namanya Abraham. Abraham punya stok pria sejati banyak. Ya dong, mestinya anaknya Lot sama mereka lebih ganteng-ganteng, lebih fresh, lebih muda. Lu bapaknya sudah reok. Lu bapaknya kan dilarang sekali itu dalam prinsip firman Allah. Tapi saudara mengandung kedua anak itu dari Lot. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki namanya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki namanya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Dua monster ini membuat repot rencana Allah atas bangsa Israel. Kalau saudara lihat pertempuran dari sejak kejadian ini sampai nanti penutup perjanjian lama, ini roh dua bangsa ini terus merajalela until now. Kita ngomong gini, Pak, itu dulu, rohnya tetap sama sekarang ini. Kalau saudara lihat kejadian seperti ini, rohnya itu akibat pilihan yang salah, karena tidak konsultasi dengan Tuhan. Oke, yang ketiga saya tutup. Pak, kembali ke 2 Samuel tadi, kita akan selesai dengan ayat ini. Ayat yang ke-22 tadi, Pak. Haleluya. 2 Samuel 5 tadi, 2 Samuel 5, ayat yang ke-22 kalau nggak salah. Oke. Nah, tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, saya sebentar selesai. Udah nggak lama lagi, 5 menit dari sekarang saya pasti selesai. Ya, pasti ya. Oh, ketawanya jadi senang sekali memang mengharapkan saya selesai. Enggak, 5 menit lagi saya sudah selesai. Saudara yang luar biasa tuh ini, metode menyerangnya sama musuhnya, tapi tidak mau menggunakan metode yang sama. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini prinsipnya. Jangan hidup ini semua hal dilakukan dengan cara kebiasaan dan rutinitas. Jangan. Ya, segala hal dari apapun yang kita lakukan jangan mengandalkan kebiasaan dan rutinitas. Setuju atau tidak, orang yang rutinitas kebiasaan lama-lama monoton, lama-lama turun, lama-lama sensitivitasnya sudah tidak ada lagi. Saya takut loh, orang Kristen kalau selalu lama, kemudian gini, lama-lama monoton, lama-lama turun. Makanya kalau tidak banyak berdoa, nanti monoton, sudah kebiasaan. Ya, berapa banyak orang khotbah karena
sudah kebiasaan ya kadang-kala gini, udah nggak perlu persiapan. Yang penting dia fasilita selesai. Oh banyak. Oh iya, itu yang saya takutkan dalam hidup saya. Nggak, artinya kalau saya khotbah apapun, saya punya materi banyak, ribuan materi mungkin. Saya suka catat-catat dan sebagainya, merenung dan sebagainya. Tapi saya nggak mau mengandalkan itu. Kadang-kala kalau Tuhan suruh ganti di satu misalnya ibadah, Tuhan suruh ganti, saya ganti saja. Tadi saya sudah siapkan sebetulnya tentang pencobaan di padang gurun. Tapi kuat sekali waktu kita lagi nyembah tadi, ya Brother Samuel diurapi Tuhan luar biasa. Kita lagi worship, Tuhan taruh kuat ini di hati saya tentang ini. Sebab saya tahu ke depan ini nggak gampang. Ini fresh dari Tuhan. Ini untuk saudara semua. Artinya gini, jangan kemudian gini menghadapi apapun dengan pola kebiasaan. Ya, jangan berpikir seperti biasanya. Biarkan Tuhan itu punya kreativitas yang sungguh-sungguh kita ikutin apa yang Tuhan mau. Ya, coba kita akan sungguh-sungguh lihat. Ya, ini terpatri dalam hidup semua kita. Haleluya. Ayat terakhir kan? Ya, 2 Hakim-Hakim 14. Ayat terakhir ini. Hakim-Hakim 14. Maaf, bukan 2 Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 14. Simson itu artinya cahaya matahari, orang yang diurapi. Saya mau tanya pada saudara, Simson kuat gak? Kuat banget. Urapan Simson itu urapan legenda. Orang kalau diurapi urapan legenda biasanya berprestasi dalam bidang olahraga. Salah satunya. Oh iya, kuatnya luar biasa. Coba bayangkan, ketemu singa dipukul. Ada dari saudara yang berani ketemu singa? Hah? Singa liar lagi dari Afrika, butuh pengurapan untuk ketemu singa. Oh, di Taman Safari kita ketemu Pak. Enggak, di Taman Safari singa yang ketemu kita. Hah? Bukan kita lihat singa loh di Taman Safari. Singa lihat kita, sudah dilihat bayar lagi kita. Kadang saya kalau ngantar anak saya ke sana merasa bodoh terencana loh. Ya dong, enggak ada yang berani di arenanya singa kemudian turun berhadapan langsung dengan singa. Ada yang berani? Hah? Simson ketemu singa dipukul, mati singanya. Coba bayangkan, ini orang luar biasa. Nah, Alkitab berkata begini, ini kejadiannya. Simson pergi ke Timnah, bukan Timika loh, ke Timnah. Dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambil dia menjadi istriku. Mungkin cantik ini orang Filistin. Padahal Israel lebih cantik dari Filistin. Kalau saudara lihat orang Israel, ya ampun, cantik, ganteng-ganteng orang Israel itu ya. Kurang apa? Tapi mungkin ini cantik banget. Ini Simson kan matanya mata keranjang, sensornya banyak. Dia tahu mana yang paling cantik dan mana yang tidak. Yang luar biasa begini. Kemudian ayahnya ngomong begini. Ayahnya, ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan yang cantik maksudnya, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Pak, ayat 14 dikebawain, jangan ditampilkan Pak. Nanti rahasianya ketahuan. Kecuali yang sudah baca Alkitab pasti tahu. Menurut saudara, ini dari Tuhan atau bukan? Hah? Menurut saudara? Nah ya toh, saudara menjawab bukan kan? Karena sudah berpikir kebiasaan. Tapi ternyata enggak. Simson benar di titik ini. Sebab ayat 4 ngomong begini. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Kok yang tadi menjawab bukan, kok enggak merasa berdosa loh hari ini? Hah? Loh, kok tidak merasa bersalah? Ya, kita kan tadi ngomong bukan toh. Nah, karena kita sudah berpikir kebiasaan. Padahal Tuhan punya rencana sebetulnya. Bukan soal kawinnya. Ini dia. Ayahnya, ibunya tidak tahu bahwa itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Tujuannya satu, supaya terjadi gara-gara. Ini kalau dalam wayang itu goro-goro. Ya kan yang suka wayang tahu tuh. Kalau sudah area goro-goro saya paling seneng. Itu waktu Doro tampil, Arjuna tampil, Pandawa 5 tampil semua ya. Salah satunya kayak orang yang di depan saudara ini. Ya, maksudnya itu kalau goro-goro, itu antara Astina dengan mana itu namanya?
Itu tampil, mesin ini tujuannya itu adalah ini, untuk supaya rencana Tuhan digenapi. Tadi makanya ini, kalau kita tidak bisa berpikir seperti Tuhan berpikir, susah. Makanya jangan menghadapi semuanya dengan pola rutinitas. Oh kalau begini, pasti begini, pasti begini. Belum tentu. Amin saudara? Tuhan punya jutaan cara untuk menolong kita. Amin? Oh iya. Udah terakhir saya katakan ini perkataan yang luar biasa. Kalau orang dekat dengan kreator, pasti hidupnya kreatif. Dan semua yang kreatif pasti mahal. Yang gak kreatif gak akan laku. Ya, Tuhan memberkati saudara. Sampai keturunan kedua saja. Biar cucu saudara berdoa sendiri untuk berkatnya, supaya tidak jadi cucu yang malas dalam kehidupan. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Haleluya. Praise God. Yesus. Ya Tuhan. Tutup mata saudara di hadapan Tuhan. Jangan pakai cara-cara yang lama, metode yang lama. Karena Tuhan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan punya jutaan cara. Kalau sekarang dunia lagi dikoncangkan, itu artinya ada hal-hal baru yang akan Tuhan siapkan. Hanya orang yang dekat dengan Dia yang bisa menangkap hal-hal yang baru. Ya, kalau orang punya pola yang lama, jenuh pasti. Kalau jenuh pasti turun hidupnya. Jadi saudara, kalau hari ini ada yang datang dan kejenuhan, mari datang pada Dia, fokus pada Dia. Yes Lord. Oh, yes Lord. Hallelujah. Ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya pada-Mu. Setelah dijadikan lagu ini, saat ku tak melihat jalan-Mu, bersama kita, saat ku tak melihat jalan-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapanku, yes, hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. My heart will trust in You, Lord. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, oh ya, saat ku tak mengerti rencana